Halo, selamat siang. Berjumpa kembali di portal pelatihan kita upskillmu.com. Pada video tutorial kali ini, saya akan mempraktekkan cara membuat Twibbon dengan menggunakan aplikasi Canva. Kita langsung ke aplikasinya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka user Chrome kita. Saya menggunakan Chrome di sini, kemudian saya login menggunakan akun saya. Setelah ini kita lanjutkan ketik canva.com. Setelah terbuka seperti ini, kalau yang belum login silahkan login dengan menggunakan akun Google-nya masing-masing. Kebetulan di sini saya sudah login menggunakan akun Google saya. Kebetulan di sini adalah akun Belajar ID. Nah, di sini ketika kita akan membuat Twibbon menggunakan Canva, kita langsung bisa mencari salah satu template yang ingin kita gunakan. Kita ketikkan ditelusuri di sini adalah template. Atau kita langsung ketikkan Twibbon gitu saja. Twibbon pendidikan misalnya, karena ini untuk kebutuhan seminar ataupun yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, di sini muncul 252 template. Di sini ada tertulis 252. Nah, ini bisa kita pakai semua. Meskipun ini punyanya orang, tetapi bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita bisa scroll ke bawah, template mana yang bisa kita pakai, yang ingin kita pakai. Sebenarnya di sini prinsipnya bisa dipakai semua. Tetapi ternyata walaupun saya sudah menggunakan Canva yang versi edu atau for education, itu ternyata masih ada beberapa template yang pro sehingga belum bisa kita pakai karena masih terbatas. Nah, tapi walaupun kita tidak bisa memakai yang pro, tetapi di sini yang versi gratisnya itu sudah sangat banyak. Nah, lihat di sini sudah sangat banyak sekali, tinggal scroll salah satu. Nah, misalnya saya ingin memakai yang ini, yang Celebrate Today atau Happy Random Acts of Kindness Day. Nah, ini kita klik, maka akan menuju pada lembar kerja kita untuk membuat Twibbon ini. Nah, sudah muncul di sini. Nah, ini adalah Twibbon yang ingin kita pakai. Template-nya sudah ada seperti ini, tinggal kita bisa edit, ganti warnanya boleh, ditambahkan ornamennya, ditambahkan misalnya elemennya, atau ditambahkan dengan kata-kata foto dan sebagainya itu bisa. Nah, kita perbesar sedikit biar lebih enak dilihatnya. Oke, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan membuat Twibbon yang berhubungan dengan kegiatan kita. Misalnya kegiatan kali ini adalah kerjasama dengan Canva, kemudian IG, dan juga upskillmu.com. Nah, misalnya kita mau ubah logonya di sini, ini menjadi logonya Ikatan Guru Indonesia. Maka tinggal kita hapus saja, kemudian kita masukkan logo dari Ikatan Guru Indonesia. Caranya, kalau kita sudah pernah mengunggah, maka tinggal kita klik di unggahan di sini, maka akan muncul logo yang kita pengen pakai. Nah, di sini sudah ada. Tetapi misalnya belum, kita unggah dulu dari media, kita pilih di mana lokasi gambar yang akan kita upload. Nah, kebetulan tadi adalah ini. Nah, kemudian kita klik open, maka akan terunggah di Canva. Nah, sehingga nanti kalau mau kita pakai, itu tinggal kita klik sekali. Nah, akan muncul di sini. Kemudian kita geser ke tempat yang ingin kita pakai. Nah, karena ukurannya terlalu besar, maka bisa kita kecilkan dengan lingkaran di pojok-pojok ini. Ada 4 lingkaran, bisa kita pakai. Kemudian kita kecilkan, kita paskan di sini. Kalau masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Nah, kalau diperhatikan di sini, ternyata background-nya itu membuat tulisan ini tidak bisa terlihat dengan jelas. Maka caranya adalah kita ubah background-nya, warnanya. Caranya bagaimana? Kalau IG tadi kan ini ya. Nah, kalau background-nya kita klik yang di belakangnya, nanti akan muncul yang lain. Bentar. Nah, ini. Nah, ini adalah background-nya. Kita ubah warnanya di sini. Kita cari warna yang lain, misalnya kita ubah aja jadi putih. Nah, sudah jadi putih seperti ini. Nah, ternyata loh kok tadi backgroundnya itu kan sampai sebelah kanan di sini. Kok yang terubah cuman yang di sebelah kanan saja? Nah, ternyata ini terdiri dari 2 elemen.
Nah, kalau pengen mengubah lagi, yang sebelah kanan kita klik lagi, kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, sudah terubah semuanya. Ini berlaku untuk semua ornamen yang ingin kita ubah warnanya. Misalnya yang sebelah kanan ini, yang bawah dan sebagainya, cara mengubah warnanya sama seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan kata. Kalau menambahkan kata-kata, itu kita bisa menggunakan yang ini. Kita blok, kemudian kita ganti warnanya. Kita ganti kata-katanya. Misalnya kata-katanya adalah saya siap mengikuti pelatihan Canva. Nah, ditulis saja seperti ini, kemudian kita lebarkan ke kanan dan ke kiri biar nanti muat. Nah, kalau misalnya ini kita blok dulu, misalnya kita tidak cocok dengan jenis katanya, maka jenis hurufnya, maka bisa kita ganti dengan tombol di atas ini kita klik, maka di sini muncul berbagai pilihan jenis huruf ya. Nah, kita bisa pilih, scroll ke bawah, ini ada banyak pilihan. Tapi saya pengen menggunakan ini saja, enggak apa-apa. Cuman ukurannya yang saya kecilkan. Kita kecilkan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya 71 saja. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini. Tapi kok tulisannya sangat renggang sekali. Maka bisa kita siasati dengan cara mengatur spasinya atau jaraknya. Kita klik di tanda yang seperti strip 3, kemudian tanda panah ke atas dan ke bawah ini. Di sini akan muncul jarak huruf dan jarak baris. Nah, ini kalau kita geser ke kiri maka akan semakin rengket. Nah, atau semakin dekat antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, kalau misalnya digeser ke kanan, sebaliknya akan semakin lebih renggang atau berjarak. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah jarak antar baris. Nah, ini kita ke ataskan biar lebih ke atas. Nah, seperti ini. Dan kita klik keluar, maka ini sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau mau diubah dengan warna yang lain juga boleh. Warnanya dari huruf A ini di bawahnya ada warna. Nah, ini tinggal bisa kita ganti misalnya. Warnanya seperti ini atau warnanya terserah, yang penting bisa ini. Misalnya putih. Nah, saya seperti ini. Kemudian bawahnya ini ada tulisan lagi. Ini misalnya kita ganti dengan bersama. Nah, seperti ini. Kita ganti dengan jenis huruf yang lain juga boleh. Kalau misalnya seperti ini saja juga boleh. Bawahnya kita mau tambahkan tulisan baru, misalnya upskillmu.com. Nah, cara menambahkan kata yang baru itu boleh dengan kata yang sudah ada ini. Kita copy paste, misalnya bersamanya tadi kita copy paste bisa. Atau kita tambahkan di sini teks. Kita tambahkan di sini. Boleh pilih tambahkan judul, tambahkan subjudul, atau tambahkan sedikit teks. Ini hanya yang berpengaruh itu bentuk ininya saja, ukurannya saja. Nah, kalau mau menggunakan bentuk yang lain boleh nih, di bawah ini ada tulisan banyak sekali, misalnya ada fill in cut. Nah, ini kita pilih di sini. Kita blok, kita pakai yang salah satu aja, yang bawah dihapus, yang atas ini kita blok, kemudian kita tulis upskillmu.com. Nah, ternyata tulisannya gede banget. Ya udah, kita kecilkan saja. Misalnya tinggal 50. Kecil nggak ya nih? Oke, kecil. Kurang kecil lagi, kita kecilkan lagi. Nah, pokoknya caranya gitu. Kita geser untuk ini, kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke bawah lagi. Ini misalnya kita ganti dengan pelaksanaannya. Misalnya pelaksanaannya adalah kita kasih date ya, atau tanggalnya. Berarti ini tanggalnya kemarin dari tanggal 25. Selesainya adalah tanggal berapa kemarin itu ya. Misalnya kita ganti aja 25 sampai 25 Februari sampai tanggal 3 Maret misalnya 2022. Nah, ternyata kegedean. Kita blok boleh, kemudian kita jarak garisnya kita ini. Nah, seperti ini. Kita taruh agak ke bawah. Atau misalnya kita tambahkan harinya juga, waktunya boleh. Waktunya time 19
00 sampai 21. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian yang bawah ini misalnya diganti dengan alamat yang lain boleh, atau misalnya kita ganti lagi seperti yang di atas, misalnya upskillmu, atau langsung Canva gitu boleh. Canva for Edu. Oh, belum spasi. Nah, seperti ini kita geser lebih sedikit. Nah, oke, seperti ini. Untuk menambahkan tulisan, ornamen, dan ini sama. Kalau mau menambahkan gambar, bagaimana caranya? Sama seperti menambahkan logo tadi. Kemudian kita akan membuat untuk tempat fotonya kita. Nah, di sini ada foto mbaknya ini, volunteer ini, kita hapus karena nanti kita akan pakai di sana. Kita hapus semua. Kemudian kita mau nanti foto kita itu backgroundnya atau figurannya itu seperti apa? Pilih elemen, kemudian di sini ada pilihan banyak ininya. Misalnya mau kita pakai yang lingkaran, yang standar ya. Oke, lingkaran, kita geser ke sini. Nah, perhatikan di sini ternyata lingkaran ini itu menutupi beberapa elemen yang lain. Nah, biar tidak menutupi maka kita geser ke belakang. Caranya adalah klik yang akan kita geser lingkarannya, kemudian klik posisi yang di atas ini, kemudian mundurkan ke belakang. Nah, ini muncul satu-satu ini. Nah, seperti ini. Ya, berarti sudah sampai paling belakang kalau sudah muncul abu-abu seperti ini. Nah, ini misalnya backgroundnya kita mau kasih warna bukan itu, tapi warnanya misalnya bagus nggak ya ini ya? Kayaknya bagus lah. Atau ini ya? Oke, kurang cerah. Oke, ini saja. Kemudian biar agak berlapis, kita mau menambahkan fotonya nanti bukan di sini, tapi di depannya lagi. Maka kita copy paste, kita kecilkan. Kemudian kita ganti dengan warna yang lain biar kelihatan. Misalnya kita ubah warnanya menjadi warna biru. Tapi nanti birunya ini akan kita hapus, jadi santai saja, enggak masalah. Atau kita kasih warna putih sajalah, biar kelihatan. Nah, putih. Kita paskan biar ini. Nah, ini masih menutupi, kita geser ke belakang. Tapi jangan sampai ke belakang banget, karena nanti akan hilang. Nah, oke, cukup sampai sini. Nah, nanti fotonya akan kita letakkan di tempat yang putih ini. Nah, cuman untuk yang di Canva ini kita belum menemukan untuk membuat lubangnya di sini. Jadi setelah ini kita akan menggunakan aplikasi tambahan yaitu dengan Lunapic. Nah, kita download dulu. Downloadnya jangan lupa harus dalam bentuk PNG. Nah, ini sudah ada, tinggal langsung download saja. Nah, kalau downloadnya di sini ada namanya Tuibon, Happy, Random dan sebagainya. Ini adalah nama filenya. Jadi kita ganti saja namanya. Ini Tuibon, misalnya Canva Upskillmu. Nah, ini nanti namanya, kemudian kita download. Oke, kita tunggu sebentar sampai muncul downloadnya. Oke, sudah selesai downloadnya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi tambahan yaitu Lunapic. Ini fungsinya adalah untuk membuat transparansi untuk yang di fotonya, yang tempat fotonya biar jadi transparan sehingga kita bisa ganti dengan foto kita masing-masing. Nah, kemudian kita upload. Kita cari filenya tadi adalah Tuibon Canva Upskillmu T. Kita cari foto yang kita download tadi, Tuibon. Mana ini Tuibon? Nah, ini dia. Ini yang kita buat tadi, kemudian kita open. Kita tunggu sebentar sampai muncul di sini. Nah, setelah muncul di sini, nah ini yang putih inilah yang akan kita ubah menjadi transparan sehingga nanti akan kita ganti dengan foto kita. Kemudian pilih file, edit ya, edit. Kemudian pilih yang paling bawah adalah transparan background. Nah, kemudian jangan diklik yang lain, klik langsung di lingkaran berwarna putih. Kita klik satu kali saja, maka lingkaran putih ini langsung berubah menjadi seperti jaring-jaring yang artinya lingkaran ini sudah menjadi transparan. Nah, kemudian langkah selanjutnya di bawah ini ada save, klik save-nya, akan terdownload otomatis image edit. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah membuat
Twibbonnya. Sekarang kita akan masukkan ke link Twibbon atau websitenya Twibbon. Nah, kita ketik twibbonnice.com. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendaftar, maka di sini akan muncul seperti ini. Kalau belum mendaftar, misalnya ini saya logout dulu, maka akan munculnya seperti ini. Sign up sama login. Nah, ini saya login saja dengan menggunakan Google. Boleh pakai Facebook juga, atau kalau misalnya pakai Apple seperti saya, bisa pakai ini, tapi saya gunakan aja yang Google, yang orang-orang pada pakai yang umumnya seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu akun yang ingin kita pakai. Misalnya saya pakai yang ini. Tunggu sebentar, maka akan masuk ke sini. Nah, ini nama saya, kemudian ini akun saya. Setelah ini, kita akan membuat Twibbonnya. Nah, klik plusnya di sini, kemudian di sini nama Twibbon kita. Nah, ini nama Twibbonnya itu apa? Cari aja yang menarik, yang real sesuai dengan event yang akan kita adakan. Misalnya adalah pelatihan Canva upskillmu. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah compact description ini. Di sini boleh Bapak Ibu mengisi dengan kata-kata yang menarik yang mendeskripsikan Twibbon itu tentang apa. Misalnya pelatihan Canva untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Misalnya seperti ini. Ini boleh, tidak harus seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah compact hashtag. Nah, fungsinya apa sih ini hashtag? Jadi kalau hashtag ini itu fungsinya kalau misalnya kita upload nanti di sosial media, kemudian ada orang lain yang diupload juga. Kalau kita kasihkan tag di sini misalnya, tagnya adalah Ikatan Guru Indonesia. Nah, ini sudah ada, tinggal klik sini. Nah, kalau ada 10 orang yang upload Twibbon ini, itu menggunakan hashtag yang sama, nanti kalau kita klik di pencarian Google dengan hashtag ini, maka muncul semuanya terkumpul di situ, gitu ya. Jadi hashtag ini boleh di sebanyak-banyaknya ya. Misalnya upskillmu. Nah, karena belum ada ya sudah, kita klik di sini aja. Karena baru ya, belum ada seperti ini. Nah, kemudian di bawah ini adalah nama Twibbonnya. Nah, ini Twibbonnya adalah misalnya ya, Canva upskillmu. Nah, kalau di sini warnanya hijau seperti ini, berarti nama ini boleh digunakan. Kemudian kita save. Invalid hashtag. Oh, hashtagnya nggak valid ya, sudah kita hapus satu. Kita cari hashtag yang lain yang ini. Nah, ternyata compact created. Jadi di sini sudah sudah jadi. Nah, kalau mau kita edit pakai ini, kita edit. Nah, di sini tombelnya apa, more apa. Nah, ini bisa kita isi. Kalau misalnya kita mau edit. Nah, kemudian kalau kita mau preview, kita mau tahu hasilnya seperti apa, kita klik preview. Nah, muncul di sini. Nah, di sini ternyata belum ada modulnya. Nah, berarti itu kita add modul dulu. Kemudian ada frame di sini. Kita add modulnya, berarti kita akan memasukkan foto yang tadi kita gunakan untuk Twibbon. Kita masukkan, ternyata tadi namanya adalah image edit. Yang mana tadi? Oh, ini ya, yang ini. Kita klik open, muncul di sini, kemudian scroll ke bawah, save. Nah, kemudian ini sudah ada ya. Nah, sekarang tadi kita preview belum ada karena memang fotonya belum kita masukkan. Nah, kita hapus, kemudian kita preview yang baru karena frame-nya sudah kita masukkan. Kita preview, nah muncul sekarang seperti ini. Nah, setelah ini kita uji coba nih, masukkan foto, post foto. Nah, ini kita masukkan salah satu foto yang ingin kita pakai. Dari HP boleh, dari ini boleh, misalnya saya pakai ini, tinggal saya open, nah muncul di sini. Kita geser, kita kecilkan.
Misalnya kita besarkan sedikit. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Udah, tinggal di next. Kemudian download. Setelah download kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ketemu hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita besarkan. Nah, ini tadi hasil dari Tuibon yang kita buat tadi. Demikian, terima kasih.